Ya, sore ini kita akan membahas ya bagaimana tentang perawatan ikan di musim hujan atau musim ini, musim perubahan suhu ikan air tawar di kolam saya ini. Gini teman-teman, untuk perawatan ikan di musim penghujan tentunya banyak masalah ya. Ikan banyak masalah, ikan banyak yang sakit, banyak yang terkena jamur, dan biasanya kalau sudah terkena jamur itu ikan pasti tidak bisa terselamatkan ya teman-teman, pasti banyak yang mati. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut ya teman-teman? Nah, di sini ya teman-teman, di sini untuk kolam sistem ini, di sistem sirkulasi ini saya tetap menggunakan ini teman ya, didukung dengan sumber air yang selalu mengalir. Dan ini teman ya, saya memakai paranet. Nah ini kenapa kok saya menggunakan paranet? Nah ini fungsinya gini teman, agar air hujan ini yang jatuh ke kolam ini tidak semuanya full terjatuh di kolam ya teman. Nah biasanya kalau terlalu banyak air kolam terjatuh di kolam tersebut, air kolam itu keasaman dan atau pH-nya itu biasanya akan meningkat ya teman. Ukuran pH-nya kan kalau normalnya kan, kalau ikan ya, ikan di air tawar itu kan nggak lebih dari 8 ya. Jadi kita harus ekstra perawatan di musim penghujan ini. Nah makanya saya pasangkan ini teman-teman ya, saya pasangkan paranet, saya pasangkan paranet. Nah fungsinya ini selain untuk perlindungan untuk air hujan yang masuk langsung ke kolam, ini gunanya untuk memecah air hujan itu yang jatuh agar supaya lebih sedikit ya teman-teman ya. Nah ini saya bunga paranet ini. Nah selain itu kita didukung dengan vitamin perikanan yang tentunya yang sudah tersedia di toko-toko perikanan ya teman-teman, toko-toko perikanan. Nah kalau efek dari air hujan sendiri biasanya itu kalau ikan ya, ikan yang mabuk, flashing ya teman-teman, bahasa-bahasanya yang gaul, flashing, biasanya kita akan menjumpai di pagi harinya ya. Kita akan menjumpai di pagi harinya itu ikan akan nampak seperti mengambang di pinggir-pinggiran itu. Nah kita bisa analisa teman-teman ya, kalau air hujan langsung jatuh ke ke kolam kita, tentunya kolam itu akan berubah drastis suhu ya, suhu dan pH-nya akan berubah drastis, makanya ikan jadi flashing. Nah kemungkinan besar dari semua itu ikan akan terjadi stres ya, ikan akan terjadi stres. Makanya ikan dari tanda-tanda gejala ya teman ya, dari tanda gejala fisik atau ciri ikan itu biasanya ikan akan terlihat mengambang atau di pinggir-pinggiran kolam. Maka dari itu teman-teman ya, kita harus perawatan ekstra di musim hujan ini. Selain kita memberikan vitamin, memberikan pakan. Nah untuk pemberian pakan kita tidak boleh menggunakan, kalau waktu memasuki musim hujan ini kita pemberikan pakan sedikit saja teman-teman ya. Karena apa? Kalau nanti sudah turun hujan, terus pH naik, terus keasaman naik, itu biasanya kalau kita memberikan pakan terlalu banyak ditambah dengan amonia, kan kalau kotoran ikan kan banyak juga yang mengatakan bisa dapat memperberat atau
memperjelek dari kualitas air tersebut ya teman-teman. Jadi untuk pemberian pakan, kalau saya menyarankan ya, kalau saya menyarankan sesuai dengan pengalaman saya teman ya, sesuai dengan pengalaman saya, lebih baik sedikit ya. Biasanya kalau kita menggunakan hitung-hitungan, oh ini kolam saya terdiri dari 6 kolam, ini total 5.500. Nah, kalau untuk pakan sendiri, saya kan ikan itu sekenyang-kenyangnya teman ya, tapi kalau saya tetap di musim hujan ini mengurangi pakan ya teman-teman. Jadi pakan agak lebih sedikit. Justru saya menambahkan menambahkan probiotik ya, menambahkan probiotik alami ya, seperti daun pepaya, itu hanya daun pepaya itu. Jadi daun pepaya terus saya keringkan dulu teman-teman ya, pagi saya keringkan dulu agar daun pepaya itu bisa dihancurkan ya teman ya. Nah, biasanya ikan itu akan sangat lahap kalau seperti itu, kalau di kolam saya ini teman-teman. Terus kalau musim hujan, kita selalu jaga yang paling penting itu teman ya, kualitas air ya. Kualitas air itu harus terjaga ya. Jadi karena musim hujan ini pasti banyak ada penyakit-penyakit ikan, dan kita harus, untuk perawatannya harus ekstra teman-teman ya, harus ekstra, tidak boleh sembarangan. Dan untuk pemberian pakannya juga harus dikurangi ya, harus dikurangi, dan memberikan vitamin, jadi ikan ya tetap sehat lah ya. Kita berharapnya ikan tetap sehat, karena di memasuki musim penghujan ini tentunya ya ada perawatan khusus ya untuk ikan. Ini belum saya kasih makan teman-teman dari pagi. Nah, kalau saya memberikan makannya kalau musim penghujan ini, kalau teori saya ya teman ya, itu cuma 1 kali kalau untuk pelet saya kurangi. Tapi ya tetap kita memberikan pakan alternatif ya, untuk mendukung agar ikan tetap sehat ya. Tadi yang saya contohkan tadi, daun pepaya. Bisa juga kita kalau kita membungkan prebiotik dari toko ya, kita bisa menggunakan nanti teman ya, bisa menggunakan E4 atau Vitaliquid, itu kita bisa menggunakan itu teman-teman ya, dicampur ke pelet bisa, masukkan ke air atau ke kolam langsung ya juga bisa ya. Jadi untuk perawatan di bulan ini, kesimpulannya kita tidak boleh sembarangan ya teman-teman ya. Kita harus perawatan ekstra agar ikan kita sehat semua ya teman-teman. Dan kita jaga kualitas air ya. Ini kalau misalkan paginya kelihatannya itu cerah ya teman ya. Kan kalau sekarang ini kan mendung ya teman ya. Di sini setelah hujan ini kan basah ya ini. Ini kalau tadi setelah hujan, persiapan paginya saya kasihkan ini paranet ya. Saya kasihkan paranet. Jadi air yang masuk ke kolam itu tidak sebanyak mungkin ya teman-teman ya. Tidak langsung ya.
Ya sekiranya itu saja teman-teman ya. Kalau nanti ada yang belum paham atau mungkin ada kesalahan ya, ini kan kita belajar bareng teman-teman ya. Kita belajar bareng, kita mencari pengalaman bareng atau mencari ilmu bareng agar usaha yang kita geluti ini bisa maju dan sukses teman-teman ya. Tentunya selain kita berusaha untuk merawat ikan ini, kita juga perlu relasi teman-teman ya, membangun atau bertanya-tanya tentang perawatan ikan ini juga bisa direkomendasikan teman-teman ya, atau kita saling berbagi. Sekiranya itu saja teman-teman ya. Selamat sore dan semoga ikan-ikan kita sehat semua.